motivasi dan inspirasi. Nah, kita hari ini ada di episode yang bakal seru banget karena kita kedatangan Bapak Podcast Kristen Indonesia. Siapa tuh kalau boleh tahu Ko Abi, Bapak Podcast Kristen Indonesia. Udah kelihatan dari tadi. Iya, Jadi ini Nakal mungkin rebel kali. judulnya ini adalah Muak dengan Gereja. Saya kan baru menikah. Wih, selamat. Baru menikah setahun lah. Setahun. Nah, Udah berantem. waduh. Harus ngomong di sini. Oke. Welcome to Keting Podcast. Tayangan inspirasi. Dan motivasi. Yeay. bersama dengan host-host kepo yang udah nggak tahu muncul di episode keberapa sekarang. Yes. Ya, jadi hari ini ada aku yaitu Daniel bersama dengan. Saya Abi. Dan saya Franz. Nah, kita hari ini ada di episode yang bakal seru banget karena Ya. kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Bapak Podcast Kristen Indonesia. Siapa tuh kalau boleh tahu Ko Abi, Bapak Podcast Kristen Indonesia. Udah kelihatan dari tadi. Iya, kalau gitu boleh untuk Ko Andre Tunggal. Kasih tepuk tangan dulu dong. Boleh dong, kita kasih tepuk tangan dulu. 1000 orang nih di sini. Ya, 1000 orang benar. Audiensnya ada 1000 di sini ya. Gue sampai gak tau gue mau bilang apa. Ini Bapak namanya Podcast Kristen itu terlalu berat buat gue. Tapi bener kan dari tadi kita ngobrol siapa lagi kok yang Iya. sering ada di podcast gereja selain Koko? Iya, gak tau gue gak pernah hitung ya. Iya kan kita ada beberapa kita lah yang nonton podcast gitu kan. Kita nonton podcast di mana-mana lu kok. Gitu ya. Iya, yang muncul aja kok yang muncul. Puji Tuhan, Iya, selalu puji Ko Tuhan Andre. lagi masanya. Gitu. Wah, Lagi masanya. Amin. Amin. Karena setiap orang kan punya masanya. Thank you udah ada di sini berarti ya. Ya, betul Weh. banget. Terima kasih. Thank you teman-teman yang udah nonton juga. Ya, thank you Yes. untuk Kepo. Woi, Keting Kepo, Podcast. ketika. Oke. BTW gimana nih Ko Andre kabarnya so far? Apakah lagi baik-baik aja atau gimana nih Ko Andre? Kabarnya lagi cukup banyak hal yang harus dikerjakan. Ya, Wow. pelayanan iya, studi iya. Gue lagi ngambil doktoral ya kan. Di mana, Karena Ko? Di Surabaya. Di Surabaya. Di Petra ya. Mhm. Karena gue lagi ngambil manajemen. Manajemen. Banyak orang bilang gue udah jadi hamba bukan lagi hamba uang. Hamba Bukan Tuhan, hamba uang sekarang ya. Uang. Ya maksudnya sometimes kan kadang ada orang berpikir sederhana ya. Bahwa mungkin kalau udah ngambil teologi maka jalurnya semuanya harus teologi. Nice. Ya which is itu oke dan baik-baik saja. Tapi gue merasa bahwa sudah terlalu banyak juga para teolog ya yang gue rasa mumpuni begitu. Tapi gue rasa gue ada di mengisi celah antara kadang-kadang kalau ngomongin teologi kebanyakan akhirnya nggak mendarat gitu kan ya. Terlalu Ya. diawan-awan Ya. nggak mendarat. Jadi gue rasa gue harus ada di tengah-tengah itu untuk kemudian mencoba untuk menjembatani dua dunia yang katanya susah terseberangi itu ya gitu. Oke, menarik banget ya. Ternyata menjadi seorang yang berkiprah di teologi nggak harus selalu melulu di teologi ya. Kok bisa ke manajemen juga ya. Karena gini, menurut gue ya sebenarnya kalau kita menjadikan teologi itu sebagai sesuatu yang terpisah dari dunia, gue rasa keliru. Kristus aja mengosongkan diri, menjadi sama seperti kita, mengambil rupa manusia untuk hadir di tengah-tengah kita, namanya Immanuel. Ya. Allah Beserta kita. menyertai kita, beserta dengan kita. Jadi maksud gue tuh justru yang Tuhan yang transenden itu haruslah Tuhan yang kemudian datang ke dunia, hidup di tengah-tengah kita sehingga dunia mampu mengenal kebenaran. Sehingga teologi yang benar itu maksud gua teologi itu harusnya mendarat begitu, bukan sesuatu yang Di awang-awang. melayang di awan gitu ya. Dan sebenarnya Koko salah satu yang bisa menerjemahkan teologi ke kehidupan kita sehari-hari. Nggak banyak loh kok pengkhotbah yang bisa menerjemahkan itu dan mau didengarkan oleh anak muda gitu. Ya. Dan kenapa Koko di sini ya sebenarnya karena Koko bisa menerjemahkan apa yang anak muda anggap awang-awang di kehidupan kita sehari-hari. Ya puji Tuhan. Gue berusaha sebisa mungkin. Karena apa? Karena ya jujur kata ya, sometimes ya ada masa di masa gue masih remaja, gue tuh muak. Muak ke gereja. Wow. Seriusan. Gue muak untuk ke gereja, muak dengan
dengan apa ya, kerohanian yang di awan-awan gitu. Nah, itu mungkin jadi trajektori perjalanan gue sendiri ya, yang kemudian pada akhirnya mencoba melihat bahwa iya ya, seharusnya iman ini bukan iman yang mati, iman yang cuman sebatas hukum, iman yang cuman sebatas kewajiban. Lu mesti hidup kudus, Ya. lu mesti begini, lu mesti hidup benar gitu. Dia bukan hanya sekadar hukum yang mati, tapi dia menjadi sebuah firman yang hidup di dalam kita gitu loh. Ya. Ya, kalau bahasa gampangnya begitulah. Berarti kalau orang bilang Ko Andre ini seorang apologet nih, menurut Ko Andre gimana? Itu betul apa enggak? Gue melakukan fungsi-fungsi apologetika. Apologetik. Kalau untuk nyebut diri apologet sih gue agak reluctant ya. Reluctant dalam arti gue merasa gue punya standar tersendiri untuk menyebut apologet itu bagaimana. Karena gue rasa masih banyak orang yang kemudian cukup menekuni itu, kuliah, melahap banyak buku, belajar. Mereka orang-orang hebat. Cuman mereka nggak muncul di layar gitu. Nah, gue ini yang muncul di layar, yang dikasih kesempatan demikian, makanya gue menyebut bahwa gue itu secara praktis melakukan itu. Ya. Tapi untuk menyebut bahwa wah gue ini bapak podcast Kristen, aduh Tuhan. Too much. No worries, gak ada masalah. Ya itu kan kita lucu-lucuan aja gitu kan. Tapi maksudnya ya gue berusaha menjadi apa adanya aja gitu. Gitu aja sih. Oke, kalau begitu kan tadi kita udah kenalan nih sama Ko Andre itu Yes. orangnya seperti apa kan. Sebenarnya punya satu pertanyaan menarik sih Ko. Kan Ko Andre ini kan tadi kan dikenal berarti bukan seorang apologet tapi melakukan fungsi-fungsi apologetika ya kan. Nah berarti sebenarnya kan karena kita mau bahas anak muda tuh mau kupas lebih dalam gitu. Ko Andre tuh dulu muda tuh senakal apa sih sebenarnya? Senakal apa? Yes. Definisi nakal apa dulu? Apalagi tadi ada kata-kata muak. Oh iya. Iya, itu Muak dengan Iya. rohani yang terlalu di awan-awan. Jadi ini Nakal mungkin rebel kali. judulnya ini adalah muak dengan gereja. Thumbnail. Masuk. Muak dengan gereja. Wow. Iya, wow, iya. Iya, ada kata-kata Iya. muak tadi ya. Iya, Mungkin iya, rebel, iya, nakal gimana tuh nih, rebel. Iya. Rebel sama peraturan sama apa gitu. Maybe. Mungkin gue mesti jelasin dulu kenapa gue muak ya. Nah, seru. Mungkin kalau ngomong muak itu tuh sebenarnya bukan dari remaja, pemuda ya, tapi sebenarnya mulai dari sekolah minggu. Wow. Gue tuh benci ke sekolah minggu karena gue merasa sekolah minggu tuh gak menarik. FYI, gue tuh masa kecil suka baca. Ya. Jadi gue baca tuh buku, baca semua, termasuk buku Alkitab bergambar. Nah buku Alkitab bergambar itu gue baca dari awal sampai akhir berapa kali tuh. Sampai gue ingat, gue tahu cerita Alkitab. Jadi waktu gue datang sekolah minggu, lu bayangin guru sekolah minggunya ngomong sesuatu yang gue udah tahu. I see. Dia ngomong sesuatu yang gue udah tahu, terus gue boring, gue bosan. Gue kan orang yang kayaknya waktu masa kecil tuh orang yang gak bisa diem. Gue cuman diem kayaknya waktu tidur doang. Sisanya tuh gue pokoknya mau ngapain aja gitu kan. Jadi gue merasa di stigma mungkin gue itu termasuk anak yang susah, apa ya, gue gak tahu apakah susah diatur, susah diem, gue gak tahu juga. Jadi bahkan waktu doa gue tuh buka mata gitu. Waktu doa gue gak bisa diem gitu, doa kusuk gak bisa. Gue doa, gue buka mata, gue lihat-lihat, gue ngintip-ngintip gitu kan. Nah waktu ngintip-ngintip itu gue disentil tuh kuping gue. Gue ingat banget. Sama guru sekolah minggu. Sama guru sekolah minggu. Disentil, tak gitu. Wih gue kaget kan. Terus guru sekolah minggunya marahin gue. Wah tutup mata lu. Karena apa? Karena kalau doa buka mata itu dosa. Dia sebut doa. Kalian buka diajarin mata gitu tuh nggak? dosa. Enggak sih. Enggak ya? Nah gue diajarin begitu dulu. Makanya gue muak sekali. Gue muak dengan kok aturan. Tapi gue belum sampai pada mempertanyakan aturan itu. Cuman waktu gue disentil, terus kemudian waktu akhirnya gue tutup mata kan. Lalu gue pulang, gue pikir-pikir kenapa sih guru sekolah minggu tahu gue buka mata ya? Nah, Berarti dia Buka mata. buka Buka mata. mata. Dan dia sengaja mencari-cari orang yang buka mata untuk dia sentil. Dan dia bilang dosa. Dan di situ gue benci. Itu titik pertama yang gue paling ingat ya. Bahwa aduh gue muak deh pergi ke sekolah minggu. Gue gak enjoy. Gue merasa bahwa sekolah minggu itu kayak sekolah yang harusnya hari minggu gue liburan. Harusnya gue
nonton film, Doraemon. nonton Doraemon. Iya, Nah, itu gue banget ya. Tapi kemudian dijeda dengan hal-hal yang membosankan dan boring seperti ini. Nah, cerita ini adalah satu dari sekian banyak pola-pola agamawi yang sebenarnya menjadi bagian tradisi dari kekristenan yang kita nggak bisa tampik ya. Bahwa sometimes akhirnya gue mendapati bahwa menjadi seorang Kristen hari ini, anak-anak muda apalagi, mungkin masalahnya itu adalah karena kita tidak dapat pengertian. Kita tidak mendapatkan pengertian kenapa gue ke gereja, kenapa gue percaya Yesus, kenapa gue misalnya baca Alkitab, kenapa? Kita nggak dapat pengertian itu. Yang kita dapat adalah narasinya adalah Keharusan. lu lakuin ini supaya lu masuk sorga. Ya. Lu nggak lakuin ini berarti lu nanti jadi anak iblis, anak setan gitu. Nah, hal-hal itulah yang gua rasa tuh ini pola-pola beragama yang sebenarnya bukan di Kristen saja, tapi juga di agama lain yang kemudian dibawa masuk ke dalam kekristenan dan kemudian jadi bagian dari kultur gereja. Nah, itu yang gua lihat menjadi alasan kenapa gua muak. Karena gua merasa you give me information but it's just an information. Tapi gue gak dapet apa-apa dari situ. Gue udah tahu. So what then? Nah kayak gitu kira-kira. Tapi kok lahir di keluarga yang seperti apa sih kok? Maksudnya kan pola seperti ini tuh sometimes juga dari keluarga. Contoh, lu makan yang banyak atau lu sekolah, terus nggak dijelasin kenapa perlu sekolah, kenapa perlu makan, kenapa perlu mandi dulu, kenapa perlu makannya teratur gitu. Cuman lu harus. Nah kalau keluarga Koko gimana? Pola asuhnya sehingga menghasilkan Koko yang seperti ini. Kalau lu gak lakuin lu dipukul. Gua pola asuhnya demikian ya. Gue dibesarin dengan pola, gue gak lakuin gue dipukul. Jadi sometimes itu berdampak banget dalam perjalanan gue dan gue boleh bilang bahwa ya gue bersyukur sih sampai sejauh ini gue merasa bahwa menemukan makna, menemukan arti, menemukan kenapa gue melakukan ini itu satu hal yang menjadi keharusan dalam iman Kristen gitu loh. Artinya lu bertumbuh jadi dewasa. Kalau banyak orang hari ini gue amati hanya sampai pada model kekristenan yang kanak-kanak itu tadi. Jadi kalau lu nggak lakuin sesuatu lu dihukum. Kalau lu lakuin ini lu diberkati gitu. Nah itu sesuatu yang sangat basic. Gue nggak bilang itu adalah sesuatu yang mesti kita buang, tidak. Tapi itu sangat basic tapi menurut gue orang Kristen yang dewasa harusnya tidak berpikir begitu. Gitu sih. Deep banget ya, berarti senakal-nakal Konde dulu karena di sekolah minggu. Di rumah juga Kan gitu di rumah ya? juga begitu. Jadi gini, gue rasa gini ada pola nakalnya juga muncul karena apa? Karena bisa jadi gue nggak punya ruang mengelaborasi itu. Yang ada kan cuma larangan-larangan doang. Ya. Ya. Yang kemudian kan ada orang bilang, oh larangan itu dibikin supaya dilanggar ya. Iya. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Biasanya Lu perhatikan gak? Sebenarnya peraturan dibuat untuk dilanggar itu menurut gua fenomena itu muncul karena kita memang tidak mengerti kenapa peraturan itu ada. Iya. Yes. Iya sih. Benar. Nah ada masa juga lah di mana masa kan masih labil, masa ababil, masa apa, masa di mana mau elaborasi, mau coba-coba dan sebagainya. Gua termasuk orang yang melewati masa itu. Termasuk juga melewati masa di mana ada kemunafikan rohani. Iya gak sih? Iya. Lu pelayanan, lu kelihatan, lu terlihat sebagai WL, lu terlihat sebagai apa. Kelihatan bagus, tapi munafik. Munafik bukan karena I meant to, kayak gue pengen munafik, bukan. Tapi kayak gue belum bisa mengerti kenapa hidup tuh harus utuh. Hidup itu akhirnya apa? Lu bisa pelayanan tapi di satu sisi lu masih dosa. Lu masih pornografi, masih apa. Iya gak sih? Iya. Kayak itu satu kehidupan yang menyedihkan dan menurut gua banyak orang di luar sana yang sebenarnya menderita karena hidupnya gak utuh. Lu gak jadi diri lu apa adanya. Lu harus berpura-pura baik, berpura-pura suci ketika lu di gereja. Tapi ketika di belakang, wah lu lain lagi gitu. Itu menurut gua orang yang demikian itu adalah orang yang menderita. Iya. Meskipun belum tentu dia menyadari bahwa dia menderita. Sebenarnya dia menderita. Dan untuk orang-orang seperti itu lebih baik apa? Lebih baik dia. Kalau gue gini, kalau lu memang bertujuan munafik, Iya. bertobatlah. Bertobatlah. Artinya lu ngerti. Tapi ada orang yang bias secara psikologi itu Tidak tuh kayak menyadari. tidak menyadari itu. Itu yang menderita. Betul. I see.
Artinya kalau dia memang mau munafik dan memang hatinya jahat, ya sebenarnya dia menderita juga. Cuman Ya. poin gue adalah kita itu kalau lihat sesuatu fenomena, jangan kita lihat dari satu sisi. Kita tuh harus mampu lihat dari bagaimana menempatkan diri jadi dia juga, gitu Ya. kan. Iya. Ya anyway ini elaborasinya nanti terlalu Iya, gimana benar. kita. Mungkin setelah udah tahu senakal-nakalnya Ko Andre gini kan, apalagi tadi sempat sebut tentang yang di sekolah minggu tiba-tiba disentil gitu kan. Itu akhirnya membuat Ko Andre mengalami fase keraguan iman gak sih? Karena aku ngelihat sendiri beberapa anak muda tuh yang aku kenal tuh punya yang namanya keraguan iman gitu loh. Menurut Ko Andre gimana? Keraguan iman itu tidak langsung serta-merta gue alamin waktu remaja. Ya, gue ada ragu tapi gue rasa gue masih berpikir sebagai orang beragama umumnya yang harus mensugesti diri untuk percaya. Berarti abis kejadian di Sentil itu masih sekolah minggu, Oh ikut masih, remaja. tapi masih udah bolong-bolong. Udah males gitu. Kalau udah sampai berasa gila gue udah dosa amat gitu ya. Udah lama gak gereja gue pergi lagi gereja gitu ya. Gitu ceritanya. Kalau pikirnya masih gitu ya? Iya. Jadi maksudnya gue masih berada pada setup bahwa gue memang mesti percaya Tuhan. Oke ada Tuhan, gue mesti percaya Tuhan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tuh udah mulai gue elaborasi. Tapi gue nggak menjadikan pertanyaan itu sebagai alasan kenapa gue meninggalkan Tuhan misalnya. Enggak. Gue nggak berpikir begitu. Tapi gue merasa bahwa ya itu umum terjadi pada orang-orang hari ini enggak sih kayak di gereja orang Kristen kayak ya oke, tapi ya udahlah gue percaya Tuhan aja kan gitu kan. Iya. Ya. Nah jadi fase-fase di mana gue mulai meragukan itu dan sebagainya itu ketika gue udah jauh lebih mungkin dewasa ya. Nah mungkin teman-teman akan surprise ketika gue bilang bahwa gue mulai consider untuk Tuhan itu tidak ada adalah ketika di sekolah Alkitab. Wow. Wow. Saya Menarik tidak ya. kaget ya, karena saya sekolah Alkitab juga. Banyak teman saya tidak jadi pendeta, jadi ateisi ya. Iya, jadi gue mulai consider bahwa Tuhan itu memang tidak ada dan gue ada satu masa tertentu dalam hidup gue di mana gue kayak Ya, ya oke Tuhan memang gak ada gitu ya. Wow. Itu di sekolah Alkitab. itu di sekolah Alkitab. Dan itu kritikal banget. Gue bisa bersikap menghidupi hidup seperti memang Tuhan gak ada. Kenapa gue mesti jaga hidup? Karena Tuhan memang gak ada kan? Oh. Menarik ya. Kenapa bisa kayak gitu kok? Ya bisa aja. Dalam arti gini, gue bukan ngomong begini itu sebagai sebuah pembenaran ya buat Iya. teman-teman. Oke, kalau gitu udah gue di jalan yang bener nih. Bukan. Ah. Tapi maksudnya itu perjalanan gue pribadi yang gue yakin bahwa setiap teman-teman itu bisa punya perjalanan sendiri-sendiri. Ya, Ya bukan berarti kalau kalian misalnya kok gue gak pernah mempertanyakan itu ya. Berarti gue kurang. gue boleh di sekarang mempertanyakan. Jangan gitu. Ya. Poin gini, maksudnya tuh jangan kemudian gue mesti samain gitu. Jangan. Yes. Itu poin gue ya. Mempertanyakan silakan. Kenapa gue bisa sampai begitu? Karena waktu itu gue lagi giat-giatnya tuh belajar kritik teks. Gue lagi giat-giatnya belajar bagaimana naskah kitab suci itu, kita punya Alkitab itu sejarahnya bagaimana. Terus gue mendapati sebuah fakta-fakta di mana kok terlihat bahwa memang ada bagian-bagian tertentu yang ditambahkan di dalam Alkitab kita. Nah itu kalau lu mulai consider secara saintifik ilmu kritik teks. Apa itu kritik teks? Ilmu di mana Alkitab kita itu kan banyak manuskrip tuh. Ya. Ya kan Alkitab kita yang satu buku itu, dia kan sebenarnya punya naskah-naskah di masa lalu yang adalah salinan-salinan dari naskah-naskah sebelumnya. Ya. Nah, kritik teks itu adalah sebuah ilmu untuk membandingkan naskah-naskah tersebut, mencoba untuk menemukan bentuk asli dari teks pertama. Itu upayanya. Dan dilakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang prinsip-prinsip yang terukur gitu. Nah, dalam proses itu gue menemukan bahwa Alkitab kita itu kok tidak benar-benar plek dengan Naskah utamanya. naskah pertama gitu loh ya. Iya. Ada perbedaannya. Loh, bukannya kitab suci itu firman Tuhan. Ya. Iya. Nah, kalau firman Tuhan kalau berubah-berubah, kalau ada tambah, kalau ada kurang, loh kok begini? Ya. Nah,
Ditambah dengan faktor-faktor lain misalnya the problem of evil, the problem of suffering dan sebagainya. Yes. Itu membuat gue kayak merasa gila, kayaknya selama ini Tuhan sugesti doang ya. Hmm. Ya, nah gue harus ngomong cepat-cepat buru-buru bahwa gue lakukan itu karena atas dasar ketidakmengertian. Ya. Karena sekali lagi definisi kitab suci atau definisi firman Tuhan itu di dalam kekristenan tidak pada pengertian bahwa Alkitab yang lu punya harus plek-ketiplek sama. Ya. Itu tidak pada pengertian itu. Nah gua pada waktu itu berpikir pada pengertian itu. Logikanya seperti itu Iya. harusnya. Makanya akhirnya gua mengambil kesimpulan kayaknya Tuhan gak ada. Asik gitu. Oh. Menyimpulkan sendiri Dan dengan logika ditambahkan sendiri. sebenarnya ada faktor personal di mana gue merasa bahwa life itu unfair. Ya. Hidup itu kayaknya unfair ya. Ya. Kayaknya gue tuh, ya sebenarnya itu masalah personal yang akhirnya gue simpulkan, oh ya udah memang nggak perlu ada Tuhan gitu. Turning point-nya apa Koko? Untuk percaya lagi, untuk benar-benar yakin dengan apa yang Koko percaya. Mungkin turning point-nya adalah ya gue mesti belajar ketika momen dimana gue mau ngambil waktu untuk gue belajar lagi. Gue membreakdown lagi ulang ya segala poin-poin teologis gue tuh apa. Apa sih percaya kepada Tuhan, apa sih beriman itu apa. Ya, karena kan kita ngomong percaya atau beriman itu masing-masing orang punya pengertiannya sendiri loh. Ya. Iya. Dan pengertian umumnya adalah oh gue percaya Yesus Tuhan. Hmm. But the question is, iblis juga percaya Yesus Yesus adalah Tuhan. Apakah berarti percaya Yesus Tuhan adalah cukup? Percaya dalam pengertian lu believe that he is God. Ya. Gua rasa gak cukup. Ini gue gak bilang beriman loh ya, karena Ya. makanya kita harus mesti balik pada definisi. Ya. Percaya itu apa? Beriman itu apa? Gitu. Nah, gue memahami percaya itu lebih dalam dari itu. Nah, karena gue masa kecil kan didoktrinasi bahwa oh lu percaya Tuhan Yesus, lu diselamatkan. Yes. Ya. Nah gue pikir gue udah percaya, padahal gak percaya. Paham gak? Iya, Iya, tahu iya, sih. iya, iya. Benar-benar. Apa tuh percaya bro? Berarti kalau bisa disimpulin percaya itu lebih daripada sekedar menjalankan kewajiban sebagai seorang Kristen gitu ya. No. Pergi ke gereja dan segala Percaya itu macamnya. identitas. Hmm. Percaya itu apa? Percaya itu adalah, gini gampangnya gini, apa tuh Tuhan itu dulu? Menurut lu Tuhan itu apa? Menurut teman-teman. Menurut Supreme Iya. being. Supreme being, oke. Ketika ada orang bilang begini, oh Tuhannya gini. Menjadikan Yesus Tuhan tuh apa? Menjadikan Yesus supreme being? Gak cukup buat gue. Menjadikan Yesus supreme being. Ada nggak iblis mengakui nggak Yesus supreme being? Mengakui. Oh iya sudah. Akui. Iya. Apa itu percaya? Nah gini loh, percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita balik kepada definisi Tuhan dulu nih ya. Ya. Tuhan, apaan Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu supreme being. Tuhan itu ya Tuhan. Oke. Pengertian Tuhan itu, kalau kalian tahu, Tuhan itu kan sebenarnya bahasa Indonesia. Ya. Yang sebenarnya berakar dari kata tuan. Yes. Kalau dalam bahasa Yunani itu kurios. Kurios. Ya. Apa maksudnya? Dia adalah majikanmu. Itu gampangnya gitu. Hmm. Oke, kita masuk kepada ilustrasinya gini aja. ART nih. ART. ART. ART punya majikan. Ya. Kalau ART punya majikan apa artinya? Iya. Artinya bahwa Dia hamba, dia hambanya Hamba. dan majikannya adalah tuannya. tuannya. Iya. Apa artinya? RT harus menuruti segala perintah tuannya. Iya. Bukan hanya segala perintah, segala keinginan dia menghidupinya. Misalnya Tidak, kalau ya. misalnya tuannya bilang begini, Mbak bikinin gue kopi. ART-nya bilang, lagi nggak mood tuan. Gimana deh? ART Iya, zaman sekarang kayaknya banyak deh kalau ada. Ya ART kan? Gen Z. Bikinin Indomie, aduh nanti aja deh. Lagi mager nih. Hmm. Sebenarnya dia menjadikan itu tuan nggak? Enggak. Enggak. Tidak. Enggak sih. Iya. Lu paham nggak? Paham. Iya. Jadi Paham. tuan itu apa sih sebenarnya? Lu menghidupi hidup lu berdasarkan kebenaran, keinginan, kehendak Tuhan lu. Yes. Itu hamba. Hmm. Nah kita tuh mendangkalkan itu sekarang. Kita bilang Tuhan itu kita cuma mendangkalkannya sebenarnya kita percaya bahwa dia Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dia sanggup memberikan berkat.
I don't care. Ya, I don't care. ya benar. Lu akan menjadikan Yesus Tuhan sampai pada titik di mana lu itu menghidupi hidup lu berdasarkan Kristus. Itu baru lu menjadikan Yesus Tuhan. Ya. Itulah iman. Nah banyak orang kan menjadikan gini. Gua tadi bilang iblis itu percaya nggak pada Yesus? Iya. Percaya Yesus Tuhan nggak? Iya. Tapi apakah iblis menghidupi hidupnya Iya. menuruti kehendak Kristus? Tidak. Tidak, iya. Ya hari ini orang Kristen banyak menghidupi hidup kayak gitu. Ya. Nah makanya gue bilang tadi hidup ada dua dunia. Di gereja dia bisa kelihatan pelayanan, dia bisa kelihatan kudus, dia bisa kelihatan suci, senyum, ramah. Tapi sebenarnya dia lagi melayani dirinya sendiri. Yes. Kenapa? Dia melayani dirinya sendiri. Bisa jadi karena dia lagi bermaksud datang gereja supaya dapat berkat. Wow. Yes. Supaya dapat blessing 10 kali lipat. Makanya dia datang gereja. Makanya dia pelayanan. Kalau pelayanan 100 kali lipat. Misal. You get me gak? Ya, Iya, ya. Tuannya iya, siapa? iya. Diri sendiri. Diri sendiri. Iya, Iya. benar. Atau dia datang ke gereja supaya apa? Supaya dia, karena dia sudah terkenal dari dulu dia punya reputasi sebagai orang baik. Dia datang ke gereja untuk maintain reputasinya sebagai Orang baik. Orang baik. tuannya siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Mempertahankan image ya. Wow. Ini baru awal udah berat banget ya. Lu memahami ini ya, lu memahami ini, itu menelanjangi gua banget. Yes. Yes. Menelanjangi kemunafikan yang selama ini gua gak sadari. Dan akhirnya itu turning point kokoh. Gue bilang itu proses panjang bro ya. Yes. Jadi turning point itu tuh tidak pada 1-2 momen gue rasa. Yeah. Tapi sebuah proses panjang akhirnya kayak lu berjumpa dengan Injil. Yang kalau gue ngomong ini aja ya, gue ngomong lu berjumpa dengan itu tuh kayak sesuatu yang kayak gila. Gue menyadari, mendapati bahwa ternyata hidup gue tuh oh my goodness. Gue selama ini tidak benar-benar punya hidup yang berarti, berharga, hidup yang layak dihidupi. Gue menghidupi hidup yang selama ini gue pikir gue perjuangkan, tapi ternyata hidup yang ternyata larinya kemana-mana gitu. Gitu. Oh, deep banget ya. Pelayanan yang gue bahas perjuangkan misalnya, ya kan? Karena kan sebelum masuk sekolah kita juga gue pelayanan. Hmm. Wah, pokoknya kayak gue memperjuangkan hidup gue, memperjuangkan gini. Padahal sebenarnya gue memperjuangkannya tanpa Kristus. Ya. Iya. Atau mungkin dalam bahasa gue tuh, gue ada Kristusnya nggak? Oh iya ada. Tapi gue menjadikan Kristus pada waktu itu sebagai Tuhan nih gue punya proposal, lu tanda tangan gitu. Tuhan ini gue punya mau, lu tanda tangan gitu. Tuhan proposalnya udah ada, dananya tolong dong. Iya gitu. Pada akhirnya ya kayak lu tuh jadi jalanin hidup lu minta Tuhan itu kayak lu minta Tuhan pimpin lu, tapi lu minta Tuhan pimpin lu di jalan lu. Jadi kita penulis Lu ceritanya. lu nggak minta benar-benar Tuhan yang pimpin lu di depan, tapi lu yang mau jalan Tuhan pimpinin gue. Nah, gue merasa ada kecewa sama Tuhan dan sebagainya. Mungkin gue nggak pernah berpikir kecewa sama Tuhan, gue kecewa dengan hidup, kecewa apa? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ngapain juga percaya Tuhan? Nah gitu. Deep banget ya, maksudnya ngebahasin tentang iman ini gitu ya. Sangat merasa tertampar sih sebenarnya, dan melihat ternyata banyak loh orang di luar sana tuh yang udah bergereja pun ternyata secara nggak langsung kayak tadi Ko Andre bilang punya dua dunia yang berbeda ya gitu ya. Mungkin pembahasan imannya di sini dulu ya, karena nanti kalau dilanjutin nggak masuk ke aspek yang lain ya kan. Ya jadi kayaknya Jadi konten 1 selesai. Enggak konten satu dong. Kan kita kan ngebahas kita kan ngebahas tentang muda kan banyak nih kok, enggak cuma tentang iman, tapi hari ini kita mau ngebahas tentang pekerjaan dan juga jodoh juga nantinya. Nah, ini nih pekerjaan ini bakal masuk ke Kofrans nih. Kayak Kofrans tuh dari itu udah mau nanya nih kok terkait pekerjaan. Iya, sebenarnya gimana kok ya cara merubah pikiran itu kok, pola pikiran itu. Jadi kita Senin sampai Jumat kerja, bahkan Minggu kita kayak cuman bener kayak tadi kok Andre bilang, gereja lah biar nanti Senin sampai Jumat tenang gitu kan. Nah ini pola-pola pikir kayak gitu tuh gimana tuh kok tipsnya biar nih anak-anak muda yang nonton nih, ayo berubah pola pikirnya gitu loh. Jangan terjebak dalam pola pikir yang kayak gitu. Pertama komentar gue adalah pola pikir itu wajar.
Iya. Wajar karena apa? Karena gue rasa gue juga dulu begitu. Hmm. Ya kan, dalam arti kita tuh kayak berada pada posisi default. Defaultnya kita tuh adalah kita tuh menjadikan Tuhan itu sebagai babunya kita. Iya. Wow. Sorry ya agak kasar ya. Iya, iya. Defaultnya kita tuh adalah kita menjadikan Tuhan sebagai pembantunya kita. Bukan penolong kita. Apa bedanya coba? Kalau menolong tuh ya kita ketika susah kita ditolong. Iya. Tapi kalau pembantu tuh even susah nggak susah kita tetap nyuruh dia buat ngebantu kita. Oke, di-refine. Penolong sama pembantu apa bedanya? Pembantu nolong juga nggak? Nolong. Nolong. Nah, jadi apa bedanya kalau gitu? Pembantu ya ada upahnya. Menolong ada upahnya. Kalau penolong biasanya tulus. Tulus. Enak dong kita ya, dibantu Tuhan tanpa pamrih. Oh iya juga sih. Kalau menurut gue statusnya. Apa tuh? Karena kalau RT itu di bawah kita. Jadi kita yang nyuruh-nyuruh dia gitu loh. Yo. Untuk memenuhi keinginan Yo, kita. yo. Kalau penolong ya Ini di atas, ya. tidak berarti dia di bawah kita. Maksudnya bisa jadi dia seseorang yang lebih kuat. Seseorang yang lebih kita look up to gitu. Boleh untuk menolong juga, kita. boleh juga. Gue suka elaborasinya. Jadi pembantu itu adalah tanpa sadar kita menjadikan pembantu itu artinya karena yang kita mau tuh kita. Yang jadi pandunya tuh kita. Yes. Itu pembantu. Jadi pokoknya gue maunya gini. Mbak lu bikin mie. Mbak lu bikin ini. Ya. Mbak lu gitu misalnya. Ya. Kalau penolong itu bukan lu bikin ini, lu bikin ini. Penolong tuh justru gini. Jalan mana sih yang mestinya gue ambil? Ya. Gimana sih yang mesti gue hidupin? Itu Hmm. penolong. Dia menolong kita karena kita buta jalan. Dan dia tahu jalan. Iya, dia menolong kita karena kita tuh bahkan tidak ngerti apa yang penting buat kita, yang benar buat kita. Gitu ya. Iya sih. Nah, menurut gua Roh Kudus nih yang dijanjikan oleh Kristus yang telah dicurahkan nih kepada kita adalah pribadi yang seharusnya jadi penolong dalam pengertian itu. Tapi banyak orang kan jadiin Roh Kudus pembantu ya. Pembantu. Benar. Ini judul yang menarik ya. Jadi Roh Kudus tuh pembantu. Iya, gue pakai term bahasa yang konteks hari ini ya. Karena sebenarnya ya itu tadi banyak orang bilang dia penolong tapi tanpa sadar menjadikan dia pembantu. Iya. Harusnya dia jadi penolong dalam arti dia menuntun hidup kita. Nah balik lagi pada yang kayak tadi. Kita itu udah berjalan dalam jalannya Tuhan mestinya. Bukan jalannya kita diminta Tuhan itu tolongin kita. Bukan. Harusnya jalannya Tuhan. Tuhan pimpin gue mesti kemana, jalanin hidup ini mesti gimana, gue mesti usaha gimana, gue mesti kerja gimana. Nah gue rasa ketika kita menjalani itu, kalau dalam bahasa kids zaman now nih, lu thoughtful. Lu tuh akhirnya menghidupi kekristenan, lu tuh thoughtful. Dan gue merasa bahwa tidak ada kehidupan yang lebih indah dari itu. Kehidupan dengan kesadaran ada Tuhan yang menyertai kita, itu kan maksudnya. Lebih kesadaran bahwa Tuhan itu yang menjadi pandu, Pengatur hidup memimpin. kita. Jadi lu thoughtful dalam arti gini, lu mendapati kehidupan kekristenan lu tuh bukan lagi jadi sebuah kewajiban, tapi jadi sebuah kebutuhan. Betul. Iya kan, ada bedanya ya. Orang cuma jadikan Kristen kewajiban, ke gereja kewajiban, pelayanan kewajiban. Jadinya kalau udah melakukannya tenang gitu. Iya. Tapi itu jadi sebuah kebutuhan karena apa? Karena lu sadar betul bahwa you will fail. Ya. Lu akan berantakan, lu akan sesat, lu akan salah, lu akan keliru, lu akan, kalau gue bilang tuh ya, hati kita yang paling dalam ya, keberdosaan kita tuh ya akan pimpin kita. Kita mesti nerima nih satu kesadaran betul bahwa, gue suka banget ya, satu perkataan yang mengatakan bahwa makin kudus hidup seseorang, makin merasa berdosa dia. Iya. Gue suka banget itu. Karena gue percaya bahwa itu kebenaran, gue nggak tahu ya, itu kebenaran, salah satu kebenaran esensial. Iya. Gitu. Sepanjang perjalanan hidup gue makin menyadari bahwa gue makin tidak mampu menjalani hidup ini. Bukan karena gue bodoh dalam arti bodoh IQ. Ya. Bukan karena gue, bukan, tapi even pun sekalipun gue misalnya pinter, tapi arah gue bisa sesat. Iya, benar. Sekalipun gue kaya, tapi gue bisa Sesat. apa? Bisa gini. Sekalipun gue kaya, gue bisa jadi orang nyebelin banget.
Iya nggak sih? Iya. Egois banget. Iya. Sekalipun gue pintar, gue bisa jadi orang sombong banget. Apakah ada keindahan dalam hidup kayak gitu? Iya. Makanya Ada Mazmur sih. bilang jangan bikin aku terlalu kaya, jangan bikin aku gue terlalu suka tuh, miskin. gue suka tuh. Nah jadi maksudnya gini, kesadaran itu membuat lu menyadari bahwa hari Senin sampai hari Jumat, kalau Sabtu Yud ya. Nah, biasanya gitu. Saya Hari kerja, Senin. saya kerja. Hari Senin sampai hari Jumat adalah bukan harinya gue. Yes. Iya, Itu harinya Tuhan. This is the day. Itu harinya Tuhan di mana gue jalanin hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan tolong dalam perjalanan ini biar gue istilahnya menjalani ini sesuatu yang berkenan sama Tuhan ya. Gue bukan kudus gimana juga, percayalah, enggak. Gue juga manusia berdosa. Yang gue makin sadar bahwa ada satu hal yang gue yakini, keberdosaan kita itu problemnya kita. Ya. Problemnya kita itu bukan gaji gue kecil. Ya. Gue bukan mau gimana, tapi maksudnya gue menghargai teman-teman mungkin yang masih struggle dalam hidup ya. Kita semua struggle, tapi ada yang struggle dalam hal keuangan misalnya. Ya. Gue paham. Tapi sebenarnya ada masalah yang lebih besar daripada itu adalah keberdosaan gue. Ya. Keberdosaan gue bukan karena gue bikin dosa loh. Ayo apa bedanya yuk. Kalau bikin dosa itu ada outputnya. Kalau keberdosaan itu adalah kecenderungan untuk kita melakukan segala sesuatu yang menuju dosa. Gue kasih contoh gampang dalam hidup sehari-hari. Ya. Keberdosaan gue salah satunya apa? Gue tuh jadi orang terobsesi nih sekarang. Gue mesti beli Mau iPhone. terkenal, Gue enggak? mesti terobsesi nih misalnya. Gue mesti beli iPhone, gue mesti beli iPhone, gue mesti beli iPhone. Akhirnya apa? Kita tuh mulai bilang gaji gue gak cukup ya. Ini kurang ajar, ini emang ya. Ini bos gue pelit nih ya gini-gini. Lu lihat gak? Akhirnya apa? Kita tuh mulai cari cara yang lain. Akhirnya kita jatuh di pinjol. Jatuh di bekerja keras untuk apa? Untuk beli iPhone. Iya. Iya, bener lagi. Itu keberdosaan kita. Itu keberdosaan. Coba lihat, kalau dari awal sebenarnya kita merasa cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu, kuasaku jadi sempurna. Atau Paulus mengatakan begini. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala hal aku mencukupkan Diri. Kalau dari awal, lu tidak terobsesi dengan iPhone. Lu bersyukur dengan Oppo, asik ya. Asik. Oppo gue ya, gue bersyukur aja. Kenapa ya? Karena ini adalah handphone, ini alat. Dan gue gak butuh-butuh banget untuk punya iPhone. Lu tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu tadi. Mengeluh, bersungut-sungut, marah, merasa gak dianggap. Berasa nilai dirinya kurang. Betul. Karena nggak Misalnya punya. nih ya, lu temenan ya, duduk ngopi. Lu jadi malu keluarin HP lu. Kenapa? HP dia orang iPhone. Korean HP kita sama Wih. kita berdua. Samsung gue. Aduh, Kok sebut brand ya? HP dia orang iPhone, gua malu. Lu lihat gak sebenarnya masa lalu itu bukan karena lu gak punya duit. Iya. Iya. Iya, benar. Menurut gua. Masa lalu adalah kecukupan di hati. Iya. Dan itu keberdosaan ya. Dan itu keberdosaan lu. Kalau merasa nggak cukup terus, Betul. kalau merasa belum puas, Betul. nggak bersyukur ya tuh. Betul. Iya, iya. Makanya lu butuh Kristus. Kristus itu jadi jawaban untuk hidup lu. Ya. Nah akhirnya gue menemukan keindahannya tuh kayak gue bilang, gile baru gue sadar. Makanya kan hari ini banyak orang tuh di luar sana tuh berpikir begini, nanti kalau hidupnya udah amsyong, hidupnya udah banyak masalah baru ke gereja. Baru ke Iya, gereja cari Tuhan. Iya benar juga sih. Padahal dari awal kalau lu sudah berjalanin sama Kristus, beda ceritanya. Amin. Lu di sini banyakan khotbah kok di podcast lain. Kayaknya bahasnya perpuluhan. Ini pertanyaannya pas kali ya. Eh, pas pertanyaannya. banget. Emang kita butuh dikhotbahin kayaknya tadi bertiga. Tapi bagaimana nih kok kalau ada kayak orang gitu ya udah kerja dari awal kerja motivasi bener nih gitu kan kerja Karena buat- duitnya belum banyak kayaknya ya. ya mungkin itu faktor juga tuh gitu terus makin lama kerja nih kok kayak gini-gini aja kok kayak nggak ada hasilnya lama-lama kecewa gitu bahkan bisa kecewa kemana-mana. Nah itu fenomena kayak gitu gimana tuh kok banyak nih anak-anak muda nih kayaknya sekarang nih yang apalagi yang banyak isu-isu nih di umur 30 Oke. udah harus Masih gini-gini aja. Iya, udah harus punya ini, punya itu. Wah, itu juga saya sempat ketampar tuh. Dan giliran nggak punya, Iya, karena nggak punya Iya. dianggapnya udah ya lu gagal gitu atau enggak ya, hidupnya kosong langsung jadi. Iya, seperti itu tuh kok. Ini lagi fenomenanya lagi kenceng banget nih.
akhir-akhir ini. Untuk yang udah melewati 30 ya? Hah? Oh, Iya. Langsung spill. Gue pernah baca satu riset, judulnya itu adalah ada satu kecenderungan sindrom yang terjadi pada kita sekarang, di mana kita tuh memang punya sebuah mekanisme bahwa kita tuh suka mengebanding-bandingin hidup kita sama orang, Iya. dan itu satu realita. Benar. Iya gak sih? Benar, benar. Lu tuh susah untuk kemudian mengatakan, gue gak perlu banding-banding hidup gue sama Iya. orang. Oke, bagus lah kalau lu bisa. Tapi iya. pada kenyataannya lu akan hidup di tengah dunia yang selalu banding-bandingin. Iya. Ya, lu gak banding-banding hidup lu, oke, gak apa-apa gitu. Di rumah lu akan dibandingin. Iya. Dibandingin sama pasangan, dibandingin sama tetangga, dibandingin sama adik kakak lu. Aduh itu sering. Itu realita, lu mesti Benar, terima. benar. Nah, celakanya, makanya nih gue percaya bahwa kekristenan tuh ngajarin kita bahwa dunia tuh binasa. Hmm. Dunia binasa dalam arti apa? Dunia itulah dunia, dia selalu banding-bandingin lu, dan kalau lu tergulung, membiarkan diri lu terseret oleh karenanya, lu akan binasa. Iya. Itu tadi, kalau mau balik pada misalnya contoh iPhone tadi. Mhm. Lu akhirnya main dalam sebuah game bodoh yang I know. lu terobsesi ya. Iya sih. Lu terobsesi untuk beli iPhone baru, atau lu terobsesi cari iPhone bekas, lu cari. Akhirnya apa? Kerjaan yang misalnya lu kerjain lu habiskan untuk apa? Untuk riset, beli iPhone mana yang worth it. Ya, kau mendang-mending gitu Iya, kan. iya, iya. Iya. Bahkan ada kan fenomena waktu hari raya orang sewa iPhone. Ya. Lu lihat nggak? Oh iya, Ada, Itu ada, kan ada. contoh sederhana. Iya. Apalagi pas konser ya. Ah, Katanya banyak juga ya. iya. Nah tuh, itu Iya. contoh sederhana. Nah poin gue tuh gini, poin gue balik lagi. Iya, iya, iya. Dunia ini binasa, lu sadar gak? Iya. Makanya lu mendapatkan keselamatan di dalam Kristus adalah ketika lu menghidupi hidup seperti Kristus itu tadi. Wow. Berarti keselamatan gak dapatnya di akhir, Nah, tapi dapatnya pas lagi berjalan juga. betul. Oke. Nah, baru gue masuk ke poin tadi. Nah, Ini dari iPhone ke keselamatan nih. Iya. Menarik, menarik. Iya, benar. kita tanpa sadar tuh akhirnya menjadikan diri kita tuh adalah, kok gue di umur segini belum bisa punya apa-apa ya. Iya. Belum punya ini, belum punya belum. Tanpa sadar kita tuh akhirnya menjadikan takaran-takaran dunia itu sebagai yang utama. Hati-hati loh. Gue bukan anti, kalau gitu, oh berarti ada, gini, kita juga memang harus introspeksi. Bahwa bisa jadi ada yang keliru. Selama ini kita mungkin delaying jadi orang, ya kita jadi orang yang suka idle. Jadi orang kemudian tidak berusaha semaksimal mungkin, punya talenta, potensi Tuhan kasih ke kita nggak pakai. It could be. Tapi lebih daripada itu kita mesti ngerti sebenarnya hidup itu tujuan akhirnya tuh buat jadi apa. Menurut gua tuh hidup kita seharusnya bukan kita ukur berdasarkan punya ini dan punya itu. Tapi hidup harusnya kita ukur berdasarkan apakah kita dibentuk serupa Yesus. Dalam ya? Begini maksud gua. dalam. Serupa Yesus itu maksudnya apa? Hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Harusnya kita lebih peduli itu yang dibentuk. Daripada hanya sekadar kita punya hal-hal yang sifatnya jasmani. Ya. Gue bukan against, once again, gue percaya bahwa makanya Paulus kan bilang asalkan ada makanan dan pakaian cukuplah. Iya. Itu zaman Paulus. Zaman Iya. sekarang, gue meyakini asalkan ada tempat tinggal, Iya. Wifi. pakaian, Wifi, makanan, sandang, pangan, Iya. papan. apaan? Cukuplah. Tambah kuota, cukuplah. Tambah Tambah apa lagi? PC. Hah? PC dong buat live Itu streaming. mah- PC, itu mah cukuplah. anak kampus, anak kampus. Apalagi? iPhone, cukuplah. Nah itu tuh bahaya tuh. Lu ngerti gak maksud gue? Iya, 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 Ya, ya. iya. Iya sih. Makanya gue tidak akan, misalnya gue berkhotbah, gue akan bilang begini, jemaat pokoknya sampai kuota aja. Enggak, gue gak akan ngomong gitu. Pada akhirnya hendaklah setiap orang menggumulkan di hadapan Tuhan. Apa itu kata cukup? Karena cukupnya orang beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Gue gak akan, tapi kata cukup itu penting. Mencukupkan diri itu penting. Nah permasalahannya balik yang tadi itu kan, kok umur segini gue belum. Sebenarnya ketika dia berpikir begitu tuh sebenarnya apa? Iya. Karena dia merasa insecure karena dibandingin sama orang kah? Ya. Masih Nah, dibandingin. menurut gue sih, lu coba tarik diri dulu. Kenapa lu mesti ikut dalam permainan perbandingan itu? Ya. Game gitu ya, comparison game itu. Kenapa lu mesti ikut
gulung ke situ. Iya. Bukan berarti kita mengabaikan ya. Misalnya ya kita sebagai usia 30-an, orang tua kita bilang, nak lu kok masih belum kawin sih, misal ya dan sebagainya. Kita bukan berarti tutup telinga. Iya. Lu consider juga dong. Iya. Mungkin siapa tahu bener juga ngomongnya gitu. Dan lu juga bukan orang yang mempertimbangkan untuk enggak gue memang mau selibat aja. Kalau lu memang bukan orang yang begitu ya lu consider dong. setuju. Lu consider juga, lu consider oh iya kayaknya baik juga ya misalnya gue menikah. Baik juga ya nanti gue memang harus mulai mikir nyicil rumah. Iya. Itu Iya. hal yang baik. Tapi pada akhirnya dasar lu berpikir itu bukan karena lu insecure. Ya. Ah, itu. Dasar berpikirnya itu adalah karena apa? Karena lu tahu ada kecukupan yang gue memang berusaha untuk oke Tuhan. Gue memang harus berusaha untuk ada kecukupan tertentu itu. Sampai pada level kecukupan itu. Tapi hendaklah kecukupan itu bukan didasarkan atas lu pengen buktiin diri. Gue ini bisa kaya loh. Gue ini bisa begini loh. Gue ini bisa begini. Wah habis lu. Ya. Lu akan binasa. Iya sih. Lu akan binasa. Bahkan ada orang yang menikah pun karena pengen ngebuktiin diri ya kok ya. Itu menarik sih, saya juga. Itu kan malah sedih. Lu melukai orang. Iya. Lu kalau menikah ingin untuk pembuktian, lu akan melukai pasangan lu. So sad. Itu pasti. Iya. Cepat lambat lu melukai dia. Hmm. Karena lu cuma menjadi orang yang melayani ego lu sendiri. Dan itu sedih. Serius. Pas nih ke keluarga. Iya. Ini emang mau arah ke keluarga sih. Tiba-tiba tadi Ko Andre langsung bahas nikah gitu. Wah iya. Pas nih. Cuman maksudnya gini kok. Ini kan kita langsung bahas keluarganya nih kan. Kayak saya kan baru menikah. Gitu kan. Wih, selamat. Baru menikah Baru setahun berapa lah. tahun sih? Setahun. Setahun. Nah, yang Udah berantem? Waduh. Harus ngomong di sini. Oke. Abis touring kayaknya enggak. Udah dipelototin istri? Gara-gara lu hobi? Punya hobi sendiri? Hobi sih nggak terlalu gimana, cuman di dalam pelayanan itu jadi ternyata jadi satu ini juga satu pembahasan yang seru juga gitu loh. Saya pikir tuh pelayanan tuh nanti after nikah bakal terus berlanjut. Ya. Nah ternyata tuh ada waktu yang harus dibagi. Ternyata dari pelayanan dan istri dan keluarga lah ibaratnya ya. Nah sekarang pertanyaannya gini kok, bagaimana cara menyesuaikan nih untuk kita dan istri ini, kan mungkin karena masih baru ya, jadi belum ada kesepakatan. Nah bagaimana cara nanti biar sepakat gitu dalam melayani. Apalagi basicnya istri saya ini beda gereja. Nah seperti itu. Tapi sekarang udah sama-sama dong? Udah sama-sama di sini gitu kan, cuman mungkin waktunya ya sih yang belum begitu ketemu gitu di dalam melayani. Apa kok punya cerita atau punya tips apa nih tentang melayani setelah menikah? Kalau gue bilang ada kesalahan pertama kita mungkin kita menganggap pelayanan adalah pelayanan, keluarga adalah keluarga. Wow. Seharusnya kita menganggap pelayanan dan keluarga adalah pelayanan saya. Seharusnya sih. Iya. Seharusnya kita menganggap hidup saya itu pelayanan saya. Nah kalau kita perspektifnya udah demikian maka kita tidak akan jatuh dalam memprioritaskan salah satu. Wow, iya sih. Iya gak sih? Gitu. Iya. Nah jadi hidup saya adalah pelayanan, keluarga saya adalah pelayanan, istri saya adalah pelayanan saya juga, anak saya adalah pelayanan saya juga, pelayanan saya adalah pelayanan. Pekerjaan saya adalah pelayanan. Ya. Gue gak akan bilang satu rumus khusus. Oh harus prinsip 50%, 30%. Enggak lah. Nah, Karena setiap orang beda. Makanya kembali lagi kepada dua orang, misalnya suami dan istri itu. Kalau misalnya prinsip kita sama-sama oke semuanya pelayanan. Gue yakin nih, kalau kita mulai menjalannya demikian, maka akhirnya tuh, jadi gini. Gue pernah ketemu satu kasus ya, istrinya pelototin terus. Suaminya paduan suara, pelayanan diakonia, orang mati di ini, Komsel sama sampai pelayanan malam. komsel sampai malam dan sebagainya. Terjadilah pada satu retret, akhirnya dia sadar, iya ya selama ini dia tuh tidak menjadikan keluarganya sebagai pelayanan. Oh dia minta maaf apa. Wah istrinya juga. Akhirnya mereka pemulihan ya. Berubah gak? Gak berubah.
semua jadi, tapi istrinya legowo. Kenapa? Karena prinsipnya satu, semua ini pelayanan. Ya. Paham gak maksudnya? Paham. Ya ada berubah lah, ada berubah dalam Iya. arti itu ada berubah, oke dia mulai kurangin apa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya berkurang dikit aja. Ya. Tapi istrinya sudah jauh lebih. Gitu maksud gua. Kenapa? Karena akhirnya apa? Oh iya ya. Makanya teologi itu jangan dianggap enteng dan sepele. Ya. Oh yang penting gue ke gereja, yang penting gue pelayanan. Tapi pengertiannya salah. Wah itu bahaya loh. Ya. Paham gak maksudnya? Ya. Jadi teologi itu menjadi sebuah alasan, meaning, arti, makna. Kenapa gue menghidupi hidup kayak gini? Dan kalau udah sepakat jalaninya Betul. lebih enak. Iya. Walaupun Nah, si berkurangnya sedikit Betul, tadi. si istri tadi itu shock dong, kaget. Wah gila, ternyata suami gue pelayanan semua gitu kan. Dia tidak bisa terima karena apa? Tapi ketika mulai pelan-pelan, oh ya keduanya nundukin diri ya sama Kristus. Akhirnya istrinya bisa menyadari, menerima, oh iya ya. Memang semuanya ini pelayanan gitu. Bahkan suami gue juga pelayanan, ya puji Tuhan gitu loh. Makanya tadi gue bilang, ada berubah, iya berubah dikit. Tapi jalannya sama-sama satu frekuensi gitu loh. Satu frekuensi. Gitu sih. Oh iya sih, benar sih ya. Damn. Karena kan banyak maksudnya banyak pikiran-pikiran orang-orang nih. Ya kan gue udah dari dulu nih kayak gini gitu kan. Ya gue menikah harusnya. Tapi gue bukan mau ngomong begitu untuk pembelaan, berarti misalnya gini pada konteks yang tadi lu cerita, lu mesti begitu terus. Bukan juga. Tapi akhirnya lu juga ngerti, oh iya, gue juga pelayanan tapi gue mesti ingat, keluarga gue juga pelayanan gue. Ya. Jadi lu memang ambil waktu, give extra time juga untuk apa? Untuk bisa duduk misalnya nanti sama istri. Iya kan? Iya. Jalan sama dia, makan sama anak nanti Tuhan percayakan. Amin. Punya waktu gitu. Amin. Jadi sarana curhat-curhatan. Ini tuh jadi kayak konseling pastoral gitu ya. Ini satu nanya ke sini. Tapi kan kalau kayak gitu harus sepakat ya. Maksudnya dari segi pas memilih pasangannya juga perlu selektif untuk mendapatkan seirama itu tadi, sefrekuensi itu tadi. Nah kita masuk nih kok ke topik jodoh nih. Asik. Ya, Topiknya kan? kok abi banget Iya. ini. Kok topiknya kok banget. Ini nih ya. Jadi jodoh kita dapat di Gunung Kawi. Pesugihan. Itu kan orang dulu kok, Gunung Kawi pesugihan. Kalau sekarang zamannya dating apps kok. Nah, Dating apps itu alkitabiah gak sih kok? Gue tidak against dengan dating apps. Iya. Kok dapetnya nggak di dating apps kan? Enggak. Oh, enggak. Tapi gue enggak against. Iya. Tapi gue punya catatan khusus. Apa kok? Catatan khususnya begini. Gue meyakini ya bahwa kalau lu dapat seseorang di dating apps itu tidak salah. Hmm. Tapi kalau lu hobi main dating apps itu bahaya. Oke. Iya gak sih? Dapat sama hobi ya. Iya. Sama kalau Sama. kehidupan sehari-hari kan Uang. dapat pasangan. Misalnya kita ngomong uang. Uang. Lu pakai uang masalah gak? enggak sih. Lu cari uang masalah gak? Enggak. Ya enggak dong. Enggak. Iya, enggak. Tapi bahaya banget kalau lu dalam otak lu uang melulu. Hobi. Paham? Hobinya uang. Hobi nyari Hobinya uang. kerja nyari duit. Paham gak? Bisa bedain gak? Iya. Sama dating apps misalnya. Benar. Lu pakai dating apps salah gak? Gak salah kalau gue bilang mah. Karena dating apps itu gue mampu memahaminya sebagai kayak ada satu ruang, satu masa lu sadar, oh iya kayaknya gue mau cari pasangan. Ya udah lu lagi berselancar. Mencari pasangan. Ya dalam arti, oh lu mau cari yang match up atau cocok sama lu. Gak masalah. Tapi bahaya banget kalau lu hobi nyari pasangan. Hobi nyari pasangan. Atau udah punya pasangan, hobi main Lu ya, musik. lu nyarinya lagi. Itu bahaya banget loh. Iya. Seriusan. Itu bahaya banget dan itu bisa tanpa sadar lu hidupin. Itu tanda kesepian gak sih kok? Dari ini pertanyaan Salah ini pertanyaan orang kesepian juga. Gue sepakat. Itu tanda kesepian. Itu tanda bahwa memang jiwa lu kosong. Gue sepakat. Jadi makanya gini loh, artinya gini. Cuman sekali lagi gue selalu misalnya gue ketemu dengan teman-teman yang tanya, kok kalau gitu boleh pakai nggak? Iya, lu boleh. Tapi pertanyaan gue selalu balik lagi. What you expect dari dating apps? Ya. What you expect? Lu sadar gak bahwa orang yang masuk dating apps itu siapa dulu? Itu dulu. Iya.
Banyak banget soalnya. Itu kan dikategorikan, ada yang long term, ada yang short term. Iya. Bahkan ada yang one night stand dan Oh lain-lain wow, sebagainya. gua nggak pernah pakai ya. Cuma iya, gua nggak pernah Ini dari berasumsi. kesaksian pemakai. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi gue berasumsi ya. Gue berasumsi sama. Lu mau cari pasangan. Ini gue cuma Iya. contoh aja ya. Lu Contoh. cari pasangan. Anggaplah dating apps itu kan kayak satu tempat. Cuman dia virtual kan. Yes. Tapi Iya. kita buat itu menjadi sesuatu yang real. Yaitu tempat. Iya. Lu cari pasangan. Pilihannya mall. Klub. Gereja. Lu Ini cari kalau kemana? ngomongin tempat secara gedung Tempat ya? gedung ya. Oke. Mall, klub, gereja. What you expect? Lu pilih mana? Maunya gereja sih sebenarnya. Gereja. Karena apa? Kenapa kita pilih gereja? The value, Betul. Karena probabilitas. probabilitas. Orang-orang yang ada di gereja, probabilitas value-nya tinggi. Ya. Ya. Seimannya tinggi. Probabilitas loh ya. Iya. Ada nggak serigala berbulu domba? Oh ada aja. Ada aja. Tapi kita ngomong probabilitas. Probabilitas, benar. Ya Kok- dong. Kok ada ajanya kayaknya gitu. Probabilitas di gereja itu lebih baik. Iya. Di mall, udah mungkin turun setengahnya. Iya benar. Ya. Iya nggak sih? Kecuali gerejanya Bahkan di bukan- mall. Kecuali gereja. Iya juga. Oke lah, oke kita pakai sampai di sini saja. Sorry. Itu quotes of the day. Kecuali gereja di mall. Ini kalau ngomong gereja di mall gimana nih? Enggak. Kok bisa tiba-tiba topik gereja ya? Jadi di mall mana nih? Kok bisa ada satu mall seberang-seberangan? Terus di parkiran ketemu. Ini masuk lagi ke jodoh Iya, sih. gitu. Oke. Aduh, bisa ke situ. Jadi itu meningkatkan probabilitas. Iya. Di klub probabilitasnya gimana? Lebih dikit lagi. Dikit lagi lah. Mungkin 1% kali. Emang ada orang, maksudnya orang yang maksudnya memang, lu harapkan kayak gimana dulu pasangannya ya? Iya. Misalnya lu mengharapkan pasangan yang suka tinggal di rumah. Kalau ke klub, apakah probabilitas orang suka tinggal di rumah itu datang ke klub? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi gue tidak salah, gue juga tidak akan against, kok gue dapat pasangan gue di klub. Gue nggak against, sama sekali. Tapi kita ngomong probabilitas. Nah sama nih, Dating apps. Jangan sebut merek. iya, dating apps ya. Itu merah, kuning, Hijau. Oh kuning gue tahu tuh ya. kuning tahu. Biru, biru ada. Itu biru kan? Yang mana? Yang tadi gue mau sebut itu. Merah. Oh, T merah. T itu merah. Oh. Tahu banget kok Abi, Iya. sering ya. Nah, probabilitasnya gimana? Yes. Gue sekali lagi ya, gue merasa bahwa pada akhirnya, nah ini menarik ini menarik ya. Iya. Lu tahu nggak Alkitab itu mengatakan apa sama kita? Kan kita selalu berpikir tuh kita cari duit ya. Cari duit, dapat hidup yang baik, establish, menikah, Iya. punya anak, punya rumah, nanti kalau bisa punya mobil and so on. Ya itu by standar dunia. Hmm. Which is tidak salah, Ya. bukan sesuatu yang kita mesti jauhin sama sekali. Tapi Alkitab bilang satu hal yang penting. Carilah hikmat. Sama seperti engkau mencari perak. Wow. Oh itu keren loh. Alkitab mau kasih tahu sama kita bahwa sebenarnya orang dunia material ini selalu mengajak kita berpikir bahwa kita tuh bisa hidup kalau kita punya duit. Tapi Alkitab bilang, hey duit itu gak cukup ketika lu gak punya hikmat. Ketika lu lack of wisdom. Jadi lu butuh hikmat Tuhan untuk memahami, mengerti, menakar, mengkalibrasi Wow. perjalanan hidup lu gitu loh. Gue. Makanya semua pertanyaan-pertanyaan ini kan sebenarnya balik lagi hikmat. Hikmat Tuhan. Iya. Nah, Benar-benar hikmat. Iya. Dating apps. Kalau nggak ada hikmat pun at the end pakai dating apps juga buat tujuan yang enggak gitu ya kok ya. Bisa dibilang begitu juga nggak sih? mungkin ada orang yang punya tujuannya tulus. Nggak salah. Cuman seringkali orang yang tujuan tulus kecele. Ketemu orang yang... Iya. Nah itu poin gue kan. Probabilitas kan. Iya benar. Sabar ya. Gue pakai filter Kristen. Nah Kristen probabilitas saya gimana? Iya. Se-value nggak? Kadang-kadang enggak semua. Iya. Iya, tetap Karena kan kita tahu bahwa di dunia ini banyak orang yang Kristen tapi KTP doang. Iya kan? Heeh. Atau bahkan ada yang Kristen rajin pelayanan tapi buat pembuktian diri. Iya. Ada juga. Banyak tuh gak sedikit juga datang ke gereja buat apa? Cari jodoh. Salah nggak? Nggak salah. Tapi ketika motivasi lu cuman itu hati-hati.
I see, I see. Ini ngomongin cari jodoh lagi ya, Ko ya. Ini lebih dalam sedikit nih ya, dan lebih kayaknya agak kita perlu sensor kayaknya. Loh, Pip, 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 pip. Pakai Apa? sensor. menurut Ko Andre nih ya, maksudnya kan kalau di dating apps pun itu tuh orang tuh dalam tanda kutip ya bisa banget berselancar dengan banyak orang gitu ya, ketemu A, ketemu B, ketemu C gitu ya. Nah dan seringkali pembahasannya itu sampai ke misalnya ya contoh ya, udah having sex apa belum gitu. Dan seringkali itu menurunkan value si salah satu orang yang ketemu dan ngobrol ini. Menurut Ko Andre, orang yang pernah melakukan itu layak gak sih dapat yang terbaik? Maksud lu apa menurunkan itu tadi apa? Orang melihatnya kalau udah pernah Oh, having udah langsung, wah Yes. lu ini barang bekas nih. iya, ini red flag Ya. nih. Asik. Red flag. Manusia itu terlalu kompleks. Ya. Ya. Pertama gue mesti disclaimer dulu bahwa misalnya ada yang bilang, oh gue mau punya standar begini. Gue bilang punya standar itu baik. Ya. Misalnya lu bilang gini, pokoknya gue udah tetapin, gue mau pacaran sama orang yang rajin pelayanan. Iya. Punya standar itu baik. Hmm. Tapi apakah orang yang rajin pelayanan pasti terbaik dan orang yang jarang pelayanan itu pasti buruk? Tidak juga. Wow. Lu mesti ingat itu. Ini bukan pembenaran untuk malas pelayanan ya. Iya. Tapi kita menemukan bahwa ada orang-orang tertentu yang memang mungkin dia masih belum gimana, tapi kayak misalnya dia tuh ada base-nya gitu. Jadi poin gue tuh gini. Tadi ya, oh dia punya masa lalu yang begini, dia begini. Ya bagi standar apa yang dunia bilang ya, oh berarti dia udah buruk aja, dia udah rendah aja nilainya. Kok dalam perjalanan hidup gue ya, gue menemukan justru ada orang yang menyala itu gara-gara dia tuh sadar dia udah hancur. Maksudnya Dia udah menyala tuh gagal, bangkit menyala lagi. tuh dia bangkit, hidup dia tuh jadi berubah, diubahkan, dipulihkan Tuhan. Karena pada kenyataannya kita menemukan bahwa Alkitab menceritakan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hobi pakai orang yang Hancur. hancur. Dia bukan Tuhan yang pakai orang sempurna. Dia adalah Tuhan yang memakai orang-orang yang gagal, hancur, keliru dalam hidup, ya, Pernah jatuh. gagal, ya, Iya. pernah jatuh dan sebagainya. Dia, oh my goodness, dia Tuhan yang luar biasa. Man. Nah artinya siapakah kita sampai kita kemudian menutup pintu bagi karya Tuhan yang demikian? Ya. Iya. Cuma sekali lagi catatan gue adalah jangan naif. Ya. Oh Tuhan sanggup kok ubah dia, Tuhan sanggup kok gini. Iya. Jangan naif. Jangan naif. Masalahnya Tuhan tahu, lu kagak tahu. Nah, Iya. Lu kagak tahu dia orang munafik atau enggak gitu loh. Iya. Lu kagak tahu dia tuh orang yang manipulatif atau enggak. Lu kagak tahu dia tuh orangnya yang lagi lu pacaran NPD apa enggak. Lu kagak Wah, tahu. iya. Jangan naif. Nah itu. Perjalanan gue panjang melewati kenaifan itu. Oh. Jadi makanya menurut gue tuh gini. Makanya mencari hikmat. Cari Tuhan. Minta Tuhan tolong. Karena apa? Karena perjalanan ini jadi satu perjalanan yang tidak mudah. Iya. Gitu. Cari hikmat. Kalau ada satu pesan yang Koko bisa kasih ke anak muda zaman sekarang dalam mencari pasangan, dalam mencari pekerjaan, satu pesan itu apakah itu? Hikmat? Susah nih. Asik. Susah nih. Yang susah sedikit lah. Tadi Kalau menurut awal- gue ya, pesannya itu gue kasih pada ilustrasi begini. Gue ini lagi berselancar dalam, gue cerita aja begini, Yes. pengalaman gue. Ya. Gue tumbuh besar di satu kota kecil namanya kota Ambon. Wow. Pada masa di mana gue masih remaja, SMA, gue tuh adalah orang yang besar dalam konteks keluarga yang duitnya gak banyak. Ya. Cuman cukup tapi tidak berkecukupan. Hmm. One day, gua minta sama om gua yang ada di Surabaya untuk beli komputer. Gue bilang sama orang tua ngobrol-ngobrol, orang tua bilang kayaknya udah boleh juga deh beli komputer. Karena pada waktu itu masa gua nih ya, komputer tuh mahal.
Hmm. Yaudah dia beli komputer. Terus om gue bilang, ini ada spek-speknya lo mau pilih mana? Ya. Spek ini. Ini bagus loh. Layar monitornya LED. Zaman gue masih tabung. Wah, LED Wah ini sih, keren nih iya, LED iya, gitu. Iya, iya. Betul. Gue pilih yang mana? LED. Dengan budget itu gue pilih LED. Tapi datanglah tuh komputer kan. Ya. Tapi dalam perjalanan karena gue orangnya suka komputer ya. Gue menyadari ya ampun bapuk banget isinya. Hmm. CPU-nya bapuk, ini ya bapuk gitu. Prosesor Buat aja. apa ini LED gitu. Iya, iya. Oke. iya. Ilustrasi ini apa sih? Gue mau ceritain apa sih? Perjalanan akhirnya membuat lu menyadari. Oh ternyata di awal lu tuh tidak cukup hikmat. Lu tidak punya pengetahuan. Lu lacking. Akhirnya makanya lu bisa pilih sembarang. Hmm. Tapi ketika dalam perjalanan setelah pengalaman itu, cost belajarnya itu membuat lu akhirnya sadar, oh iya, lu tuh butuh yang mana. Memilih pasangan pun begitu. Ya. Seringkali memilih pasangan tuh kita cuma pilih berdasarkan apa yang kita suka aja. Tapi sebenarnya kita tuh tidak benar-benar kenalin diri kita. Kita tidak kenalin apa yang kita butuhkan. Itu permasalahan kita. Makanya gue bilang tahap pertama memilih pasangan sebenarnya adalah mengenali diri lu di hadapan Tuhan. Lu tuh sebenarnya butuh. Lu tuh siapa? Lu tuh bagaimana? Lu tuh butuh apa? Bukan kita suka apa. ya. Betul. Iya. Kalau menurut gue itu gitu ya. Nah itu perjalanan itu mungkin cukup representatif untuk menggambarkan bahwa itulah perjalanan. Misalnya nanti kita mau berkeluarga, bagaimana gitu. Jadi harus perlu punya pengalaman lebih dari satu pasangan dong. Wah ini. Emang lu udah berapa sih? Silakan dijawab. Menarik, berarti mencari pasangan lebih ke mengenal diri sendiri lagi ya berarti ya. Kembali Gue sepakat lagi ya, bahwa seringkali kita tuh masalah kita tuh, itu tuh bukan masalah gampang. Lu cari pasangan itu pertama lu belum tentu kenal dia loh. Hmm. Iya sih. Apalagi dating apps ya. Iya, apa yang dia munculin juga belum tentu beneran dia. Ya. Bahkan apa yang dia munculin mungkin masa ababilnya dia. Ya. Dia lagi cinta Tuhan, itu ababil doang bisa jadi. Iya kan? Iya, Baik. benar. Pertama, lu gak kenal dia. Ya. Lu gak kenal diri lu sendiri. Lu gak kenal Tuhan, celaka lah lu. Kehilangan dirinya masing-masing. Jadi tidak utuh. Jadi tidak utuh. Nah, memang pada akhirnya gue rasa ya faktor dewasa itu penting. Iya. Jadi makanya ada satu waktu tertentu kita tuh harus dewasa dulu. Dewasa tuh apa? Otak berkembang dulu dengan Otak utuh. berkembang. gitu. Bisa mikir. Karena ada penelitian tuh katanya tuh otak sempurna itu katanya berkembang sempurna di usia 30 katanya. Wow. Oh. Nah, itu it's just a data ya. Tapi poin gue adalah itu menunjukkan bahwa sebenarnya bahkan secara fisiologis pun kita tuh mengalami perkembangan. Kita belum mencapai tahap, kita nggak usah kepedean ngomong kita udah dewasa. Gue dulu berpikir waktu masa remaja, Yang paling dewasa gue adalah nih Koko. dewasa nih. Iya. Gue serius. Divalidasi lagi. Padahal apa? Padahal ya elah. Iya lagi. Mungkin lebih dewasa dibandingkan sepantarannya. Iya. Tapi dewasa. Dasar nih belum bocil, tentu. gue lebih dewasa. Ya elah. Lebih dewasa daripada bocil-bocil kan nggak lebih bagus ya. Iya kan? Ya Iya. gitu. Berarti kita belum sempurna otak kita Nil. Iya. Kan 30 jadi gitu. Iya 30. Datanya sih. Masih gitu. 21 gua, berarti Iya. masih jauh. Jauh dari sempurna. Aduh. Ya artinya hidup itu terlalu kompleks. Iya. Ya kita tuh manusia kompleks, terus gak? Iya. Maksudnya kita tuh bahkan ya, gue meyakini ya, kalau lu tulis satu buku tentang diri lu sendiri, Ya. kayaknya lu gak bisa nulis. Karena ada terlalu banyak hal yang lu juga tidak tahu tentang hidup lu sendiri. Ya. Iya gak sih? Kayak lu gak sadarin. Iya. Makanya perjalanan itu jangan pernah jadi sebuah perjalanan yang kayak lu, apa sih istilahnya, gue kok tiba-tiba lupa lagi, sudah lansia nih gue. Impulsif. Impulsif. Jangan impulsif. Perlu pikir lebih panjang. Gitu aja. Apalagi kita kaum-kaum anak muda sering lapar mata. Maksudnya ini bukan cuman Sukanya yang instan. lapar mata secara harfiah doang ya. Tapi pengen apa, impulsif jadi. Iya. Iya. Keren banget. Guys, ada pertanyaan lagi di penutupan ini? Dari kalian? Tadi kalau Kobi sempat mention ya, dia tadi sempat mau nanya ini sebenarnya, cuma kayak nggak keingat. Gimana nasib
Kan kalau sekarang kan anak muda itu kan doyannya ya kalau aku lihat ya, apalagi sepantaran umuran aku ya, sukanya tuh HTS, hubungan tanpa status. Umur-umur dia begitu kok, Iya, umur-umur di dia. umur saya kayak gitu Anak kok. kuliah. Ya, menurut kau gimana tentang orang yang HTS atau enggak pacaran tapi beda agama gitu kok? Alkitab tuh bilang, jangan kamu membangkitkan cinta sebelum waktunya. Wow. Menarik. Karena apa? Karena cinta itu kuat seperti dunia orang mati. Hmm. Kenapa Alkitab pakai istilah begitu? Karena dunia orang mati itu adalah dalam tanda kutip kuasa yang kamu gak akan bisa tolak. Yeah. Waktu saatnya lu mati, emang siapa sih bisa tolak kematian? Itu Ilustrasinya bahasa seperti ilustrasinya demikian. Lu mau kaya, lu mau hebat, lu mau terkenal, lu mau pejabat, lu mau siapapun, Pasti mati. lu mati ya mati aja. Makanya kan Yesus menang atas kematian. Asik. Yes. Ya. Tapi anyway, itu menunjukkan apa? Bahwa itu Gedung Agung ya. Bahwa si penulis itu ini kasih tahu sama kita bahwa betapa kuatnya itu cinta. Sampai-sampai kamu tuh yang pintar jadi bodoh. Sampai-sampai tai kucing rasa coklat. Itu dari Iya, Kidung iya. Agung berarti. Nah, dengan kenyataan itu terimalah bahwa lu gak hebat-hebat amat kok. Ada hal tertentu yang lu mesti tahu bahwa ada batas buat hidup gue. Sebaiknya belum boleh masuk dalam pengalaman itu. Berbicara tentang HTS misalnya, itu berbicara tentang romantisme yang lu rasakan, tapi tanpa komitmen. Belum mau atau Iya, iya. Iya dong. Benar. Nah, kita mesti tahu bahwa tidak semua kita mesti dapetin. Semua tuh kadang-kadang tuh kita kayak pengen dapetin semua. Nah berarti sebenarnya permasalahannya tuh di lu. Ya. Gitu loh. Gue pernah. Dan gue menyadari itu kesalahan banget. Kesalahan bodoh banget. Jadi maksudnya apa? Ya lu mesti tahu bahwa tidak semuanya lu mesti dapetin. Lu mesti tahu batas, tahu diri. Kayak gitu. Karena ketika lu udah masuk dalam pengalaman perjalanan itu, wah lu bisa bodoh sekali. Lu bisa melakukan banyak hal yang keliru. Lu bisa, begini lu kehilangan kesempatan berharga, ya kan? Makanya kan ada teman-teman jangan kan ngomong tentang HTS, ngomong tentang pacaran. Kok boleh pacaran usia berapa? Wah ini pertanyaan susah nih. Karena kayak lu tuh kayak jadiin diri lu Tuhan, oh gua tahu masa depan lu pacaran. Susah banget. Gue akan selalu bilang, gue gak akan bilang pacaran umur berapa, tapi lu pernah consider gak dengan pacaran, duit lu habis. Ya. Loh, kok gue iya pertama kali. Wah. Tenaga habis. Tenaga lu habis, waktu lu habis, waktu yang seharusnya lu bisa belajar, misalnya nih ya untuk Olimpiade Matematika, putus gak pernah terjadi gara-gara apa? Gara-gara dia ulang tahun. Iya gak? Iya, benar. Lu gak dapat Olimpiade Matematika, lu gak bisa, gara-gara apa? Gara-gara lu lagi bucin. Ya. Lu gak bisa belajarin dengan baik, gara-gara apa? Lu lagi galau, kok dia gak bales gua? Makanya segala sesuatu tuh mesti indah pada waktunya. Betul. Atau kan nungguin chatnya gitu di DM, kok kayaknya gak muncul-muncul ya notifnya gitu. Akhirnya menunda-nunda gagal nungguin notif. Berarti pacaran yang tepat itu pas kita udah dewasa ya kok ya? Ya makanya tadi gue bilang, Iya. ada sebuah kayak, oke, kayaknya gue rasa lumayan cukup mengerti diri gue nih bagaimana. Kenal Tuhan dengan baik. Gue selalu bilang gini, tahu gak kenapa kita mesti kenal Tuhan? Karena kita tuh segambar serupa Allah. Iya. Ya. Segambar. Lu bisa kenal diri lu tapi lu berdasarkan aturan lu, standar lu. Misalnya nih, gue nih orangnya pemarah. Oh, gue memang pemarah. Wah ini, lu kenal Tuhan dulu. Tuhan itu gimana? Lu tuh diciptakan segambar serupa Allah. Iya, ngerti gak? Ya. Jadi makanya gue bilang fundamental sekali itu yang namanya iman itu. Itu fundamental, luar biasa. Jadi so pasti udah gak bisa beda agama ya? Oh iya iyalah. Harus seiman. Seiman nih ya, kemarin seiman gak? Seiman, Tapi udah punya ya? seiman segereja udah punya tapi kok. Gimana sih? Oh, kodenya gimana ini? Apa hukumnya jadi PHO kok? Bentar, PHW pengganggu Pengganggu hubungan orang. Enggak,
jangan PHO dong. Apa hukumnya belum mulai tapi udah ente kok. Nice try. Belum mulai, Tapi udah kena ente duluan, nice Ente try. itu apa? Oh, nice try. Itu istilah Gen Z zaman Gen sekarang. Z. kok. Alpha apa Gen Z nih? Gen Iya, Z. Gen Z. Oh, Gen Z. Saya juga Gen Z, cuman dekatnya milenial nih. Ujung. Ya udahlah, maksudnya gua tahu bahwa ini kayak sesuatu yang gak ada rumus pastinya. Ya. Tapi Iya sih. gue cuman bicara prinsipnya aja. Ya. Artinya gini, kita itu masing-masing punya perjalanan dan proses yang berbeda-beda. Ada orang yang prosesnya tuh bisa sangat unik sekali. Bisa ketemu lewat dating online, dating app bisa aja gitu Ya. loh. Cuman ya sekali lagi, biar lu jalanin itu dengan penuh takut akan Tuhan. Nah makanya ketika ditanya, HTS dan sebagainya, gue bilang itu satu realita di mana kita tuh memang merindukan satu hubungan romantis. Tapi ingat itu, cinta itu tuh terlalu kuat. Malah lu mesti harus consider bahwa mendingan lu gak HTS daripada lu HTS. Hmm. Jauh lebih baik. Ya gak sih? Benar. Berarti jangan HTS. Ya, lu kan? Oh gua nggak ada tes. Tapi kayaknya ada satu pertanyaan yang kita sebenarnya kemarin mau nanya deh. Apa tuh? Tapi kita dari tadi nggak nanya. Kok gimana sih kok nolong orang yang nggak mau nolong dirinya sendiri tuh gimana kok? Kita lagi Nolong berhadapan orang nih yang yang nggak mau nolong dirinya sendiri. Misalnya nih dia udah seeking pertolongan kan. Ya. Oh tolong tuh bantuin gue lagi ada masalah A, B, C, D, E. Ditemenin sampai nongkrong ya kan, ajakin ngobrol segala macam. Kita coba kasih saran ya Yes. kan yang menurut kita kayaknya bisa works gitu karena kita udah menjalaninya gitu loh. Nah tapi at the end ya udah dia cuma berkutat di situ aja berkutat terus mengeluh dengan hal yang sama gitu loh. Sampai at the end kita kayak udah di posisi yang ini kayak udah nggak bisa ditolong nih, udah capek banget nih gue nih gitu. Kita ada dalam kondisi yang ya Tuhan kan sabar gitu, tapi kita enggak. kan kita bukan Tuhan. Iya. Nah itu gimana sih kok menghadapi orang yang seperti ini gitu? Karena kan bisa, maksudnya kan kalau kita misalnya nggak mau ada lagi dalam kehidupan dia kan, karena kita juga gereja, kita juga komunitas, kita perlu welcome gitu dengan kehidupan orang-orang seperti ini. Dan kalau kita welcome, ya gimana gitu cara menghadapi orang seperti ini? Atau ya udah gitu biarin aja Cut off. dia dengan cepet banget lu cut off lu. Ya gimana tuh kok, boleh gak tuh kok? Menurut Koko gimana nih kok Andre? Gue bilang mungkin sebelum kita ketemu jawabannya kita mesti bertanya satu pertanyaan yang paling penting lagi. Hmm. Sikap Kristus apa terhadap orang yang kayak gini? Apa Iya, ya? betul. Maka jawabannya akan kembali kepada pengenalan kita yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Kristus. Iya. Banyak orang mensimplifikasi, Kristus pasti penuh kasih tiada batas. Oh iya, jangan lupa kasih itu mendidik. Ya. Iya. Kasih itu bukan gratifikasi. Apa sih istilahnya? Kasih itu bukan apa sih? Excuse. Kasih itu bukan menindabobokan. Iya, iya. Jangan lupa kasih itu mendidik. Jadi makanya pada akhirnya ya, motivasi hati orang itu kita susah. Gini, kalau ada orang yang memang dia lemah, tapi dia tuh berusaha, dia gak jatuh lagi, dia berusaha dia jatuh lagi. Sabarlah terhadap dia. Karena apa? Karena dia memang berusaha. Tapi kalau dia memanfaatkan, lain cerita. Kalau dia memanfaatkan, maka gue akan bilang, oke, berhenti. Kita nggak akan ini lagi. Tapi you're still welcome here. Kamu tetap diterima, tapi nggak ada ya. Udah nggak ada lagi. Beda nggak? Beda nggak? Ya, Beda. beda. Makanya semua balik pada motivasi dia pada akhirnya kan kayak gimana. Nah, Kristus itu karena dia tahu motivasi hati orang, makanya dia bisa langsung. Makanya kepada orang-orang munafik, dia sikat, dia hancurin. Motivasinya. Karena motivasinya kelihatan. Tapi kalau bagi orang-orang yang gagal gue yakin kasih karunia Kristus besar. Amin. Ya. Nah makanya gue gak akan jawab pertanyaan ini dengan tips. Karena Tapi kita nggak tahu orang ya. Iya, gue menjawab pertanyaan ini dengan Prinsip. ya mengenal Kristus. Itu sangat membantu, terima kasih. Ya Kok. terima kasih loh.
Dapat kisi-kisi lah ya. Dapat kalau kisi-kisi lebih- at least ya. benar. Karena hidup berkomunitas kan kompleks ya. Kompleks Gitu. banget. Ada orang yang seperti ini, ada orang yang kita sukai, ada orang yang kita nggak sukai. Iya. Cuman tadi ya kalau Kristus di situ apa yang Kristus lakukan gitu. Iya. Nice. Thank you banget Ko Andre. Sama-sama. Ini kita udah sebenarnya Thank berusaha you. membahas sesuatu yang Ko Andre nggak bahas di podcast yang lain. Karena di podcast yang lain gereja mulu. Dan anyway Ko Andre punya podcast Gereja 360 ya. Yes. Teman-teman bisa lihat Bapak Ibu Saudara misalnya Bapak Saudara mau nonton lebih lanjut, Ko Andre itu di podcast Gereja 360 dan buat Anda generasi-generasi muda yang misalnya menonton podcast ini karena ada Ko Andre yang butuh komunitas, kami ada di daerah Telugong gitu ya. Kami ada di daerah Telugong, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, silakan boleh istilahnya boleh coba datang gitu ya. Apalagi teman-teman yang di Telugong ya sekitarnya. Benar banget. Sekitarnya tuh ada Kapuk, Pluit, Jelambar, Sebutin semua. Jembatan 2, jembatan 3. Iya, angke. Jembatan 5, angke. yang butuh komunitas ya kita ya sama-sama membangun komunitas ya. Tapi kalau Anda udah punya gereja lokal, baliklah gitu ya. No worries. No worries. Gak bahkan even kalau punya gereja lokal pun ya consider. Consider. Consider untuk apa? Iya. Jadi bahas gereja lagi dia. Consider untuk memang betul-betul cari tempat bertumbuh. Yes. Gitu aja. Ya, itu aja. Iya. Itu aja berarti. Oke, kalau begitu kita pamit dulu kali ya. Saya Abi. Saya Daniel. Dan saya Franz. Jangan lupa saksikan kepo-kepo Iya. sebelumnya dan kepo-kepo selanjutnya Selanjutnya yang akan bersama datang. host-host yang super kece tentunya. Host-host yang kepo. Kita aja kepo doang sih. Iya, dan ini akan diupload konon 17 Agustus. Oh, Jadi gitu. kita juga mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat bangsa kita kayaknya ya. Keberapa ya? Yang ke 81. 81, iya Iya. 26 kita ya. Kiranya generasi emas Indonesia seperti ya tadi udah dibahas semuanya ya, dari iman, pekerjaan, milih pasangan, kiranya benar-benar bisa jadi modal dan juga jadi pesan yang kuat buat mereka. Amin. Yes, amin. Oke, kalau amin. begitu sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Ini kepo 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 Keping Podcast. Kepo kepo kepo